kita melihat di dalam kesempatan kehidupan kita dari hari ke hari, dalam kehidupan dari waktu ke waktu, ya banyak hal yang kita bisa rasakan. Begitu juga kalau kita mempelajari kitab suci, keempat Injil sinoptik itu dengan jelas terus mengisahkan bagaimana perjalanan Yesus yang saat itu menjadi utusan Bapa yang ingin mengasihi manusia. Dari bagaimana lahirnya kita sempat merayakan dengan sukacita, kebersamaan masih bisa kita rasakan. Juga bagaimana dia bersama-sama muridnya dengan segala persoalan, dan Yesus juga memberikan mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran yang cukup luar biasa selama perjalanan hidupnya. Akhirnya Yesus pun mengalami satu peristiwa yang Tuhan juga izinkan, Allah izinkan, yaitu bagaimana dia harus menderita dan dia harus mengalami perintah yang sangat terutama, yaitu dia harus ditangkap, dia harus dianiaya, dia harus disalibkan, dia harus mati, dan akhirnya semuanya sudah dilewati oleh Yesus dengan satu kemenangan, ya, dilalui dengan satu kemenangan, yaitu kebangkitannya Paskah, yang saat ini kita bersama-sama bisa menikmati, bisa merayakan, sehingga ini akan menolong iman percaya kita untuk kita semakin mengerti maksud perjalanan waktu yang Tuhan sudah izinkan di dalam kehidupan kita semua. Itu juga terjadi di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat di dalam perenungan pagi hari ini, 3 hal yang ingin saya sampaikan dengan singkat melalui kebangkitan Yesus adalah anugerah keselamatan. Ya, jadi saya ingin bagaimana Rasul Paulus ingin mengupas kembali mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di Injil sinoptik tadi. Dan Paulus saat itu menyampaikan ke jemaat di Roma bahwa ada satu pembenaran, yaitu sesuatu yang sudah dilewati melalui kebangkitan. Kalau kita membaca dari ayat tadi, dari Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-7 dikatakan di sana, yang 1 sampai yang kedua, maksud saya di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Paulus saat itu ingin menegaskan kembali kepada jemaat yang ada di Roma, jemaat yang terhimpun saat itu, agar mereka bisa menyadari bahwa kebangkitan Yesus itu sudah terjadi dan mereka sudah dibenarkan oleh karena iman. Ya, tadi dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya ini dibenarkan bisa masuk surga, bisa mendapatkan keselamatan ini karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Ini iman kita. Yang berbuat siapa? Yesus. Apakah saudara tahu pada waktu Yesus menyelamatkan manusia? Enggak tahu. Tapi saat itu kitab suci keempat Injil sinoptik dengan tegas menyaksikan kesaksian 4 orang ini adalah satu kebenaran secara hukum, dan itu menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kita sudah menerima kebangkitan itu. Inilah iman. Kita enggak melihat kejadian itu, kita enggak merasakan peristiwa itu, tapi kita percaya. Kalau saat ini kita di dalam perjalanan waktu ini, kita merasakan, kita melakukan, kita melihat peristiwa-peristiwa alam yang terjadi semacam ini, apakah kita nggak percaya bahwa Yesus akan menolong kita untuk kita melewati segala sesuatu dengan janji Allah yang begitu luar biasa? Oleh karena iman. Karena semuanya ini belum terjadi, dan kita akan berbicara itu oleh karena iman. Kalau kita membuka di dalam Markus 16 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka
mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka dibaringkannya." Saat itu malaikat di dalam pernyataannya ketemu dengan wanita-wanita yang pagi-pagi benar dia datang ke kubur Yesus dan ingin memberikan rempah-rempah dan kemenyan. Saat itu semuanya tercengang karena kubur terbuka dan Yesus gak ada. Yang saat itu yang ada cuma ada seorang pemuda, orang muda yang berkata, "Jangan takut, dia sudah bangkit." Ini adalah satu bukti bahwa ada sesuatu yang menyaksikan bahwa malaikat sendiri menyaksikan Yesus sudah bangkit. Ya. Tetapi sekarang pergilah. Ini yang menjadi persoalan yang perlu kita saat ini, setelah kita percaya bahwa Yesus bangkit, dan iman ini yang akan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7 dari Markus 16 tadi. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saat itu orang muda ini mengatakan kepada perempuan-perempuan itu untuk mereka kembali, dan mereka mengatakan kepada murid-muridnya yang tinggal 11. Ya, karena yang satu sudah membelot, Yudas Iskariot, ya, sudah tidak bersama-sama. Saat itu katakan kepada mereka, ya, bahwa dia sudah bangkit dan dia, Yesus di sini, ya, dia sudah mendahulunya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Dia sudah berjalan menuju Galilea. Yang nanti Yesus akan menampakkan diri ke semua murid-murid itu ada di Galilea. Di dalam kebangkitan. Ini semua belum terjadi, dan ini adalah yang perlu diimani, ini yang perlu dipercayai. Kalau saat ini perjalanan waktu kita masih diizinkan menderita seperti ini, dengan keadaan yang saat ini sungguh mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita, baik secara keluarga maupun secara masyarakat. Tapi saat ini Tuhan mengatakan bahwa ada janji Tuhan, ya, bahwa penghiburan itu akan sampai datang. Apa sudah terjadi, saudara? Belum. Dan ini yang harus kita imani, dan ini harus kita katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa ada janji Tuhan, kelak ada penyelesaian. Nah, ini tugas kita yang saat ini kita ingin sampaikan, ya. Dan saya mulai beberapa hari ini saya bergumul, saya melayani dari rumah ke rumah. Saya ingin terus membangun iman mereka agar mereka tidak padam di dalam pengertian mengenai keselamatan itu. Ya. Dari kelompok ke kelompok, ya, mereka sangat capek, sangat menjenuhkan. Tapi ini adalah satu hal yang ingin saya harus menyampaikan kepada mereka, bahwa janji Tuhan itu semua akan digenapi. Dan inilah yang kita ingat, bahwa semuanya sudah dilewati Yesus. Kita pun akan melewati iman percaya kita, karena semua sudah terbukti, dan ini adalah sesuatu yang terjadi, sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak berani bahwa semuanya akan kita lewati? Amin, saudara. Ini yang perlu kita renungkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah keselamatan dari murka Allah. Karena melalui kebangkitan ini juga kita akan tidak mendapat murka Allah lagi. Jadi kasih setia Allah, penyertaan Allah, damai sejahtera Allah itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Terbukti mulai saat ini sampai saat ini. Ya. Saya merasakan hari-hari ini sungguh sangat kita rasakan di dalam kehidupan jemaat. Juga saya lihat mereka dalam damai sejahtera,
mereka tidak ada yang mereka sedang mengalami satu kehidupan yang baru. Dia menyadari selama ini tidak bisa bersama-sama berkumpul seperti biasa, tapi dia masih menyadari bahwa keselamatan ini masih ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka masih tetap berharap pertolongan Allah ada. Ini yang saat ini dari beberapa rekan hamba-hamba Tuhan dengan WA-nya dia menyatakan banyak jemaat-jemaat sekarang ini mulai mereka menangis. Kalau saat itu diadakan ibadah di gereja, mereka jarang datang, tapi saat ini mereka beribadah di rumah justru dengan menangis dengan suasana yang semacam itu. Mereka berkumpul dengan keluarga mengadakan ibadah. Mereka bisa merasakan kalau nanti kita sudah tidak bersama-sama lagi, apakah kita masih memuliakan Tuhan, masih beribadah? Ayat 8-9 dari bacaan tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi tidak ada murka Allah lagi. Ya. Sebenarnya ini terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Janji Allah itu, murka Allah itu nggak ada karena mereka saat ini di dalam kenyataannya. Coba bayangkan, kan dulu kita nggak ada doa di rumah, nggak ada ibadah keluarga aja nggak apa-apa. Nanti hari Minggu, hari Rebo kita sudah ketemu di gereja, hari Minggu kita ketemu di gereja, kita bisa merasakan hadirat Allah, itu kan sudah cukup seminggu sekali. Waktu-waktu yang lain kadang-kadang kan pray dulu lah dan lain sebagainya. Tapi saat ini damai sejahtera itu ada di dalam keluarga, dan mereka merasakan pentingnya di dalam kehidupan keluarga itu saling menjaga, saling memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Karena banyak orang yang sudah kehilangan kasih sayang anak-anaknya, kehilangan kasih sayang dari suaminya, dari istrinya, dari keluarganya sendiri. Karena apa? Hari-hari yang menyibukkan. Sekarang ini mereka berkumpul di rumah. Karena di dalam keadaan yang seperti ini mereka bisa merasakan ini kasih sayang Tuhan yang ini dicurahkan. Saya kemarin pada waktu melayani Pak Mason ini, sekarang dia bisa dengan Rahel, dan Rahel bisa belajar lebih tekun di rumah, bisa mengatur waktu dan bisa membantu pekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Ini adalah kebanggaan orang tua. Ya, bukan karena keadaan, tapi inilah yang bisa disyukuri sehingga anak-anak mulai memperhatikan kita. Saya kadang-kadang merasakan ada beberapa anak jemaat itu yang mulai hari-hari semacam ini malah dia liar, sering pergi di mana-mana. Ya, saya bahkan berkunjung, saya ibadah di tempatnya nggak ada di rumahnya dan lain sebagainya. Apakah ini yang dimaksud damai sejahtera? Apakah Allah yang murka itu tetap murka di dalam kehidupan kita karena kita tidak pedulikan Allah lagi di dalam keluarga kita? Kita tidak mengajarkan seperti yang diajarkan di dalam kitab Taurat, siang malam engkau harus mengajarkan kepada waktu kau pergi, waktu kau jalan, waktu kau duduk, waktu kau sedang sibuk, kamu harus tetap mengajarkan kepada keluargamu mengenai kasih Allah. Nah, inilah kebangkitan Kristus adalah keselamatan dari murka Allah. Karena murka Allah ini sudah dicabut. Karena apa? Allah sudah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kebangkitan itu akhir dari segala peristiwa yang Tuhan Allah izinkan untuk disampaikan dan untuk dilakukan anak-Nya. Makanya dilewati masa itu oleh Yesus. Dan kebangkitan itu suatu bukti kemenangan. Murka Allah sudah tidak ada lagi bagi orang yang beriman kepada. Nah, ini yang harus kita ajarkan.
Jadi murka Allah itu nggak ada lagi kalau kamu tetap percaya kepada Yesus. Tapi kalau kamu sudah meninggalkan, ya jangan. Kadang-kadang orang malah pilih kehidupan dunia. Karena Yesus nggak menjanjikan apa-apa. Kalau aku mengikut Yesus, apa aku kaya? Apa aku cukup uang? Apa aku bisa hidup mewah? Apa aku bisa mendapatkan mobil dan lain sebagainya? Ini pikiran manusia. Makanya seringkali manusia memilih janji-janji dunia ini daripada memilih janji Yesus. Yang akhirnya murka Allah itu tetap berlaku atas kita. Saat ini berbahagialah kita semua, karena kebangkitannya murka Allah ini kita percaya, kita yakini, dan kita imani sudah tidak terjadi di dalam diri kita. Amin. Yang ketiga, damai sejahtera Yesus adalah kasih karunia Allah. Ayat 10-11 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Ya, itu pendamaian itu luar biasa. Ya, jadi saat ini kita sudah mempunyai iman yang sama, mengatakan bahwa oleh Dia, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, kita sudah bermegah di dalam perdamaian itu. Makanya keluarga-keluarga mulai berdamai, merasakan damai sejahtera. Saya yakin mungkin dulu kita mengkoordinir, ya, kita juga merasakan mungkin akhirnya dengan orang tuanya untuk menyempatkan waktu seminggu sekali ibadah di rumah. Hari Rabu berdoa di rumah itu susah. Tapi sekarang oleh karena ini pendamaian ini, sekarang sudah dirasakan damai sejahtera itu, ternyata mereka, saya seringkali melihat uploadan dari grup itu bagaimana ibadah-ibadah itu dilakukan, itu mulai dirasakan di dalam rumah tangga. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, dulu kita sebenarnya kalau kita mau menyadari itu, waktu kita berdosa itu sudah janji Allah itu ingin mendamaikan kita, tapi kita tidak pernah percaya kepada janji Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah dimegahkan karena janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang kita rasakan di dalam Paskah tahun ini, di dalam kondisi yang demikian ini, janji kedamaian Allah bagi keluarga kita ini sudah kita rasakan saat ini. Dan ini jawaban Tuhan. Selama ini saya pun sulit. Dulu itu kalau jujur saja, karena sudah ada ibadah di gereja, saya nggak pernah ibadah dengan istri saya. Rabu saya ibadah dengan istri saya, Minggu saya ibadah dengan istri saya. Dia pun berdua, kita ibadah berdua. Itu karena apa? Karena ini loh rasa, ya, kerinduan kita ini ada di dalam kehidupan kita. Dan inilah bukti kebangkitannya, bahwa melalui kebangkitan Yesus, saudara dan saya sudah mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Anak-anak saya itu mereka itu rindu, Pak, aku pengen mulai, Pak. Sampai Theo itu, Pak, enak kesempatan apa, tahun depan aku tak boleh gawean ning Cilacap ya, Pak. Pokoknya Purwokerto yang cedak ya, Pak. Karena apa? Saat seperti ini dia merasakan, Nawar pun merasakan satu keputusan itu, sehingga ini yang terjadi. Ini yang saat ini sedang pergumulkan di dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita melalui segala pergumulan kita, karena kebangkitan itu menjadi dasar iman percaya kita.
Kedampitan Yesus, kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya itu menjadi dasar di dalam pernyataan kita bahwa semuanya akan kita lewati dan kita akan merasakan damai sejahtera. Ya. Kalau dulu mungkin hari Minggu, hari Rabu itu keluarga Bukit itu kan jarang beribadah bersama-sama karena dia ibadah gereja. Terus sekarang itu dia bisa merasakan ibadah dengan orang tuanya, dengan adik-adik. Ini satu hal yang membawa kita. Saya kemarin WA dengan Bu Mesro, dia mengatakan terima kasih Pak, Bapak sudah melayani keluarga kami. Terima kasih. Ya Bu, saya berjanji. Dan kemarin waktu kematian itu saya sudah minta saya suruh rekam, tapi karena saya nggak bisa mengirim di HP saya, makanya kehapus. Ya, rekaman itu kehapus, khotbah saya direkam tapi kehapus. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa share di grup, kita bisa kirimkan, karena ini peringatan Paskah sehingga semua jemaat bisa nikmati melalui mereka, melalui media grup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat Paskah, selamat menikmati damai sejahtera kita. Mudah-mudahan ini adalah benar-benar hari-hari yang sudah kita lewati. Kita akan merasakan damai sejahtera itu ada hidup di dalam keluarga kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang pagi hari ini boleh berkumpul, boleh menyempatkan membagi waktu kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah, penyembahan, ujian, hormat kami ini adalah perayaan sederhana, mengingatkan kami kembali begitu besarnya kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas kami, sehingga Engkau sudah mendamaikan kami dengan Allah Bapa di surga. Begitu juga anak-anak sudah diperdamaikan dengan orang tua, dan kami semua sudah mengalami damai-Mu di dalam kebangkitan-Mu ini. Melalui peristiwa ini Tuhan, Engkau akan membuka iman percaya kami, sebagaimana yang sudah kami itu akan bersama-sama saat kami beribadah ini. Kami ingin menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami untuk mendapatkan damai sejahtera seperti yang kami rasakan saat ini. Biarlah kasih-Mu boleh kami pancarkan, boleh kami beritakan bagi setiap orang yang saat ini belum mengalami damai sejahtera seperti yang kami rasakan. Terima kasih ya Bapa, kiranya waktu-waktu yang Kau izinkan untuk kami lewati semuanya akan segera berakhir dengan situasi yang lebih kondusif dan aman nyaman untuk kami menikmati kasih Allah melalui kerjaan, rumah tangga, dan perkuliahan juga pendidikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.